Pengantar ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan. Dengan atau tanpa penggunaan uang. Dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Sekarang dan di masa datang. Kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Secara umum, subjek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara. Yang paling terkenal adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subjek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif, deskriptif, vs normatif, mainstream vs heterodoks, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Subjek ilmu ekonomi terbagi dua, yaitu ekonomi mikro dan makro. 1. Ekonomi mikro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil ekonomi seperti perilaku individu-individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, dan lain-lain. 2. Ekonomi makro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perekonomian, baik suatu negara, daerah, seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, neraca, dan pertumbuhan ekonomi. Karena individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhannya tidak mendapat semua yang mereka inginkan, sehingga harus membuat pilihan. Pada setiap aktivitas ekonomi mereka harus membuat pilihan terbaik dari beberapa alternatif. Pilihan yang telah mereka buat dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan memproduksi maupun mengkonsumsi barang dan jasa. Setiap pelaku kegiatan ekonomi harus membuat pilihan-pilihan. Tujuannya adalah agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kesejahteraan yang maksimum kepada pelaku ekonomi. Definisi ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan atau scarcity. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos, atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum, subjek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara. Yang paling terkenal adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Selain itu, subjek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif, deskriptif, dan normatif, mainstream dan heterodoks, dan lainnya.
Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia. Perkembangan ilmu ekonomi. Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya. Walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi? Gambar di samping adalah gambar Adam Smith. Beliau diakui sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. John Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia, tanggal 5 Juni tahun 1723, dan meninggal di Edinburgh, Skotlandia, pada tanggal 17 Juli tahun 1790 pada umur 67 tahun. Ia adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karyanya yang terkenal adalah buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, disingkat The Wealth of Nations, adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa, serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad ke-18 di Eropa Barat, dan pada abad ke-19 mulai terkenal di sana. Ahli berikutnya adalah Jan Tinbergen. Jan Tinbergen lahir di Den Haag pada tanggal 12 April tahun 1903 dan wafat pada tanggal 9 Juni tahun 1994. Ia adalah ilmuwan Belanda yang menerima hadiah-hadiah Nobel di bidang ekonomi untuk pertama kali. Pada tahun 1969, yang ia terima bersama Ragnar Frisch. Penghargaan ini diberikan atas hasil kerjanya yang membangun dan menerapkan tentang model dinamik dalam penganalisaan proses-proses makroekonomi. Ia adalah anggota yang cukup fanatik dari Partai Buruh Sosialis. Ia berpendapat bahwa ilmu fisika kurang berguna sebagai anggota partai. Maka dari itu ia belajar ekonomi juga. Jan mendapat gelar PhD pada tahun 1929. Dengan karyanya yang berjudul Minimum Problemen in de Natuurkunde en Ekonomie, yang memiliki arti minimalisasi problem di dalam fisika dan ekonomi. Ia bekerja di Badan Statistik dan sebagai profesor di Universitas Erasmus Rotterdam dari tahun-tahun 1929 sampai tahun 1945. Di periode ini, ia juga menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa, suatu badan internasional yang bertujuan meningkatkan kedamaian dan kesejahteraan dunia.
Pada tahun-tahun 1945 sampai tahun 1955, Jan Tinbergen mendirikan Lembaga Pembangunan dan Perencanaan Nasional Belanda dan menjadi direktur pertamanya. Jan Tinbergen banyak memikirkan masalah keadilan dan distribusi pendapatan. Norma Tinbergen adalah salah satu pemikirannya, yang menyatakan, bila perbedaan antara penghasilan tertinggi dan terendah di suatu perusahaan melebihi rasio 1:5, hal ini akan menjadi kontraproduktif. 4 aspek yang erat hubungannya dengan metodologi dalam analisis ekonomi. Aspek-aspek tersebut antara lain: pertama, masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan. Berdasarkan uraian mengenai masalah ekonomi pokok tersebut, akan dirumuskan definisi ilmu ekonomi. Kedua, jenis-jenis analisis ekonomi. Ketiga, ciri-ciri utama suatu teori ekonomi dan kegunaan teori ekonomi. Keempat, bentuk-bentuk alat analisis yang digunakan pakar ekonomi dalam menerangkan teori ekonomi dan menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi dalam perekonomian. Masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan-perusahaan dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi atau bisa disebut sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Masalah kelangkaan. Masalah kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara 1. Kebutuhan masyarakat dan 2. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut adalah relatif terbatas. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Mereka perlu membuat dan menentukan pilihan. Kebutuhan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Sebagian barang dan jasa ini diimport dari luar negeri, tetapi kebanyakan diproduksikan di dalam negeri. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada 2 bentuk. Pertama, keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli. Dan kedua, keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan efektif. Masalah pokok dalam perekonomian. Adapun masalah pokok dalam ekonomi modern meliputi pertanyaan, antara lain, what, how, dan for whom. Pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak atau disebut dengan what. Masalah ini menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu diproduksi agar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau disebut dengan how. Masalah ini menyangkut cara berproduksi, yaitu penggunaan teknologi dan pemilihan sumber daya yang dipakai, serta memilih untuk menggunakan tenaga manusia atau menggunakan tenaga mesin. Ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi bisa disebut for whom.
Masalah ini menyangkut persoalan, siapa yang memerlukan barang, jasa, dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Untuk memecahkan ketiga masalah pokok ekonomi di atas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya kebiasaan dan tradisi, insting, serta komando atau bisa disebut sebagai paksaan atau perintah. Sementara itu bagi masyarakat modern, pemecahan masalah mengandalkan mekanisme harga di pasar. Adapun mekanisme harga itu sendiri adalah proses yang berjalan atas dasar daya tarik-menarik antara konsumen dengan produsen yang bertemu di pasar. Gerak harga yang terjadi di pasar akan dapat memecahkan ketiga masalah pokok ekonomi di masyarakat dengan jalan sebagai berikut. Pertama, masalah what. Ada dan berapa banyak barang yang akan diproduksi sangat dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Jika permintaan masyarakat meningkat, maka harga akan cenderung naik dan produsen memperoleh keuntungan, sehingga akan memperbesar produksinya. Sebaliknya, jika permintaan masyarakat menurun, maka harga akan cenderung turun, sehingga keuntungannya sedikit dan produsen akan mengurangi produksinya. Kedua, masalah how. Bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang, tergantung pada gerak harga faktor produksi tersebut. Bila harga faktor produksi naik, maka produsen akan menghemat penggunaan faktor produksi tersebut dan menggunakan faktor produksi yang lain. Jadi gerak harga faktor produksi menentukan kombinasi yang digunakan produsen dalam produksinya. Dan ketiga, masalah for whom. Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi sangat dipengaruhi oleh distribusi barang tersebut. Barang hasil produksi dijual kepada konsumen. Konsumen membayar harga barang tersebut dari penghasilannya atas penggunaan faktor-faktor produksi. Jadi gerak harga barang dan harga faktor produksi akan menentukan distribusi barang yang dihasilkan. Di pasar tradisional, mekanisme harga terbentuk karena penjual dan pembeli secara bersama menentukan harga. Jenis-jenis barang. Jenis barang dalam ekonomi dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Pertama, berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Barang-barang tersebut dibedakan kepada barang inferior. Contohnya antara lain, ikan asin dan ubi kayu. Barang esensial, contohnya, beras, gula dan kopi. Barang normal, contoh teh, baju dan buku, dan barang mewah, contohnya, mobil dan emas. Kedua, berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi barang pribadi. Contohnya, makanan, pakaian dan mobil. Dan barang publik, contohnya, jalan raya, lampu lalu lintas dan mercusuar. Faktor-faktor produksi. Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan kepada 4 jenis, yaitu: pertama, tanah dan sumber alam. Faktor produksi ini disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, barang tambang, hasil hutan dan sumber alam yang dapat dijadikan modal, seperti air yang dibendung untuk irigasi atau untuk pembangkit tenaga listrik. Kedua,
Tenaga kerja, faktor produksi ini bukan saja jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi keahlian dan keterampilan. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil dan tenaga kerja terdidik. Ketiga, modal. Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan. Keempat, keahlian keusahawanan. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Keahlian keusahawanan meliputi kemahiran mengorganisasi ketiga sumber daya atau faktor produksi tersebut secara efektif dan efisien, sehingga usahanya berhasil dan berkembang, serta dapat menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat.